purnawirawan ini ya. Oke. Ya, jadi ini nggak ada kau bilang kamu hebat-hebat tuh. Oh, ini yang mau cukur kumis Pak Narko itu. Terus Bapak bilang kalau Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu satu. Iya betul, memang satu. Kepalanya Prabowo, otaknya Jokowi. Betul, satu itu. Mana janji-janji yang katanya mau mensejahterakan rakyat, membuat kebijakan-kebijakan baru, kemudian membuat 19 juta lapangan kerja. Sementara kalian di sana enak-enak pesta-pesta, ya kan, dengan hasil-hasil kebijakan baru dari Pak Prabowo sama Pak Gibran, ya kan? Contoh, izin tambang, ya kan? Yang menikmatin siapa? Ya katanya antara yang namanya Pak Jokowi sama Pak Prabowo satu tadi, ya kan? Kedua ya menciptakan lapangan kerja. Yang kerja di tambang-tambang kalian itu siapa? Terus mau mensejahterakan yang namanya rakyat yang mana? Pertama, yang orang-orang membuat kebijakan baru itu yang sejahtera, orang-orang yang sudah sejahtera, ya, anggota-anggota DPR, pejabat-pejabat, ya itu kan Pak. Kemudian orang-orang yang dilindungi itu tambang-tambang ilegal, ya seperti itu kan. Hasil-hasil dari kerja itu kalian semua yang nikmatin. Sementara rakyat Indonesia ini disuruh pergi jadi TKI, ya tah, suruh dikirim ke luar negeri. Contoh baru setahun jadi menteri itu Menlu, ya udah menyerah, ya kan? Bagaimana kalau 5 tahun? Itu salah satu contohnya. Itu yang namanya kebijakan-kebijakan itu untuk menguntungkan siapa? Kalau rakyatnya disuruh kirim jadi TKI, itu memang kalau jebolan-jebolan omongan rekaman-rekaman itu dulu nggak ada yang dipercaya. Kalau Indonesia itu pasar investasi. Ya, silakan jadi babu, silakan jadi kacung rakyat Indonesia. Itu nggak ada yang percaya kan, makanya Anda bilang kalau Prabowo dan Jokowi itu satu. Ya mau cukur yang namanya orang mantan pejabat, mantan jenderal model begini bilang kacung pecundang. Nih, jangan lupa, yang namanya Prabowo aja segala aset itu sampai 20 tahun curhat loh di Mbak Najwa itu, ya, sampai nggak jalan karena nggak berkuasa. Lah udah berkuasa kan sekarang, jalan lagi semuanya, aset-aset madet, ya, begitu kan. Nah makanya kalau salah satunya itu disuruh mengundurkan diri atau ini atas nama pilihan rakyat, pilihan siapa? Mereka ini dipasangkan sama Bapak Jokowi kan? Ya kan? Siapa yang milih? Hasyim Asyari yang memenangkan mereka. Jasa Hasyim Asyari itu gede kan sama kalian untuk memenangkan itu pemilunya kan? Ya kan? Bisa-bisa gelembungin suara kan? Sementara di sana orang disuruh ribut, bahas masalah yang namanya ijazah palsu. Coba sekali-kali bahas masalah pemilu deh, ya. Sengketa itu dibilangin menang 100% dan segala macam tuh. Bohong-bohong banget giliran di ini. Kalian ini melindungi kejahatan, tahu nggak, di Indonesia ini? Melindungi kejahatan di Indonesia ini. Mau cukur kumis lah, mau inilah, bilang pecundang lah. Kapan Indonesia bisa maju? Katanya Indonesia maju klan. Tahu nggak? Bapak tuh nggak suka kalau misalnya ada salah satu tuntutan dari rakyat, salah satu orang DPR, anggota DPR itu bersuara kencang, ya.
tentang penghapusan masalah yang namanya diskon dan segala macam promo segala macam itu kan. Nggak suka kalau ada salah satu berpihak kepada rakyatnya. Ya promo-promo bohong contohnya. Ya ini salah satu orang-orang melindungi yang namanya kegiatan-kegiatan untuk pejabat. Ini salah satu contohnya ya kan Pak? Ya kan? Ya coba bersuaralah untuk rakyat Indonesia ini ya. Kalau mau mensejahterakan rakyat itu kebijakan-kebijakan itu jangan menaikkan gaji-gaji para pejabat yang udah sejahtera. Salah satunya itu dihapus ya. Ingat satu kali lagi saya bilang, kalau memang Prabowo Gibran itu mau mensejahterakan rakyat ya, janji-janji kampanye itu ya ditepati. Jangan orang yang sudah sejahtera, gajinya udah gede, ya dibuat kebijakan baru lagi, dinaikkan, gaji-gaji hakim dinaikkan, anggota DPR dinaikkan. Inilah, otaknya tuh diputar sekali-kali untuk rakyat. Putar ini otaknya tuh sekali-kali untuk rakyat. Jangan melindungi kejahatan deh di Indonesia ini. Kalau Anda itu nggak setuju dengan kebijakan-kebijakan rakyat Indonesia, tuntutan-tuntutan rakyat Indonesia ini, menagih janji-janji kampanye mereka itu, nggak usah banyak cocot gitu loh. Coba berpihaklah kepada rakyat sekali-kali. Gemes aja gua sama orang-orang yang beginian. Bener, Anda itu siapa coba? Ya kan, cukur inilah, pembelaan untuk rakyat mana? Anda tuh sekali-kali, coba sekali-kali bunyi, itu putar otakmu tuh sekali-kali, ya. Bilang tuh ke Prabowo, Jokowi, kembalikanlah hak-hak rakyat. Jangan rakyat ini dijadikan kacung. Indonesia dijadikan investasi, pasar dagang, ya. Itu salah satunya. Orang-orang tambang itu jangan, yang ilegal itu jangan dilindungi. Kebijakan-kebijakan itu dirubah untuk rakyat. Sejahterakanlah rakyat, bukan orang udah sejahtera disejahterakan maneng. Paham sampai di sini, Pak? Bikin gemes saja kalau ngomong asal cocot baik.